Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pujiyanti dengan NIM B1B1210074, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana materi yang saya ambil yaitu di bab 1, yaitu yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Fungsinya di dalam Organisasi. Pada slide pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama menurut Barry Kurzweil, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan individu. Yang kedua itu definisi manajemen sumber daya manusia atau SDM dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia saat pengadaan, pengembangan, pengompensasian, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat. Pada slide kedua yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 7 aktivitas yang dilibatkan proses guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan yaitu ada 7. Yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas ini meliputi perencanaan beberapa karyawan yang pensiun, yang mutasi, dan pemenuhan karyawan baru untuk tempat yang baru. Yang kedua itu job analysis, yaitu menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga itu rekrutmen dan seleksi, merupakan proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik. Yang keempat itu orientasi, yaitu memperkenalkan karyawan tentang organisasi, mengenai etos kerja, budaya organisasi, nilai dan etika kerja. Yang kelima itu penilaian tenaga kerja, yaitu penilaian bagaimana karyawan dalam melakukan pekerjaan guna melakukan promosi, demosi, atau mutasi, reward dan punishment. Yang keenam itu kompensasi dan remunisasi, adalah pemberian imbalan atas kinerja yang sudah dilakukan. Yang ketujuh itu perlindungan, yaitu cara organisasi memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan jaminan kesehatan dan jaminan di hari tua. Pada slide selanjutnya yaitu aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia mencakup 6 hal. Yang pertama itu rancangan organisasi, meliputi yang pertama perencanaan sumber daya manusia, yang kedua analisis pekerjaan, dan yang ketiga itu rancangan pekerjaan. Yang kedua itu staffing, meliputi yang pertama rekrut atau mempekerjakan, yang kedua itu affirmative action, yang ketiga promosi atau mutasi atau demosi, yang keempat pelayanan outplacement, yang kelima pengangkatan atau orientasi, dan yang kelima metode seleksi kerja. Yang ketiga itu sistem reward, yaitu tunjangan dan pematuhan atau komplis, meliputi yang pertama itu program keamanan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga prosedur, pengaduan atau disiplin, yang keempat administrasi, yang kelima kompensasi, yang keenam administrasi pengupahan atau pengajian, yang ketujuh administrasi tunjangan asuransi, yang kedelapan rancangan pembagian keuntungan atau pensiun, dan yang ke-9 itu hubungan kerja. Yang keempat itu manajemen promosi, meliputi yang pertama penilaian manajemen, yang kedua program peningkatan produktivitas, dan yang ketiga itu penilaian performansi. Yang kelima itu pengembangan pekerja dan organisasi, meliputi yang pertama pengembangan pengawasan manajemen, yang kedua perencanaan atau pengembangan karir, yang ketiga program yaitu
pembinaan atau asistensi, yang keempat pekerja, yang kelima pelatihan keterampilan, yang keterampilan atau non manajemen, dan yang keenam penilaian terhadap sikap. Yang keenam itu komunikasi dan hubungan masyarakat, meliputi yang pertama komunikasi dan seleksi publik, yang kedua sistem informasi atau laporan catatan sumber daya manusia, yang ketiga komunikasi publikasi pekerja, yang keempat itu sistem pembayaran, dan yang kelima penelitian sumber daya manusia. Slide selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu fungsi manajerial, yaitu mengatur, memilah, persiapan, dan kontrol. Yang kedua itu fungsi operasional. Yang pertama itu akuisisi, yang kedua kemajuan, yang ketiga membayar, yang keempat bergabung, yang kelima dukungan, yang keenam itu akhir pekerjaan. Nah, yang ketiga itu yang pertama penetapan aset manusia, yang kedua peluang bisnis yang setara, yang ketiga akuisisi perwakilan, yang keempat gaji dan keuntungan, yang kelima hubungan perwakilan, yang keenam itu kesejahteraan dan keamanan pekerja, yang ketujuh peningkatan aset manusia. Selanjutnya yang keempat itu fungsi dukungan. Yang pertama itu rencana kerja, yang kedua eksekusi atau eksekutif dan kerangka ujian eksekusi, yang ketiga itu pemeriksaan dan kerangka data. Pada slide selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama itu dapat dilihat dalam slide ini. Yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan sosial, yang ketiga tujuan fungsional, yang keempat tujuan individu. Keempat tujuan ini sudah ada di dalamnya, sudah di PPT ini telah dijelaskan pengertian dari tujuan manajemen sumber daya ini. Selanjutnya tantangan yang harus dihadapi manajemen sumber daya manusia pada era yang kompetitif. Yang pertama itu tantangan globalisasi, yang kedua tantangan jaringan bisnis dan pelayanan sumber daya manusia, yang ketiga ujian menciptakan keuntungan melalui pengembangan dan efektivitas biaya, yang keempat tantangan konsentrasi ke fasilitas, yang kelima itu tantangan kemajuan, yang keenam tantangan inovasi. Slide selanjutnya itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi seorang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tantangan internal, yaitu tantangan ini ada 10. Yang pertama wawasan sosial, yang kedua kapasitas untuk mengelola organisasi, yang ketiga beradaptasi, yang keempat kemantapan dan kesebagunan yang antusias, yang kelima kapasitas untuk mendengarkan dengan baik, yang keenam kesadaran, yang ketujuh kontras dalam penghargaan dan nilai-nilai, yang kedelapan kapasitas untuk mengetahui representasi nonverbal, yang ke-10 perhatian yang beragam. Yang kedua itu tantangan eksternal. Yang pertama itu iklim bisnis yang cepat berubah. Yang kedua globalisasi. Yang ketiga hukum tidak resmi. Yang keempat kemajuan pekerjaan dan pekerjaan keluarga. Yang kelima tidak adanya pasokan tenaga kerja yang berbakat. Slide selanjutnya yaitu kompensasi profesional sumber daya manusia global. Hal-hal utama yang dianggap sebagai masukan bisnis yang berhubungan dengan sumber daya manusia termasuk mengawasi sumber daya manusia untuk membuat kapasitas sumber daya manusia yang terampil, mengawasi angkatan kerja untuk menghadapi globalisasi harus memiliki 6 kapasitas berikut, yaitu yang pertama latihan sumber daya manusia yang dapat dikendalikan, yang kedua mengawasi budaya otoritatif,
Yang ketiga, kemampuan superior atau perencanaan hierarki. Yang keempat tuh sinergi. Selanjutnya kolega. Yang terakhir itu pelaksanaan fungsional. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.